Oke semua, balik lagi di Belajar Bikin. Kali ini kita mau bikin kue mangkok. Dan hasilnya itu cakep banget. Saya udah coba berkali-kali, baru kali ini bisa. Dan saya mau bagiin resep dan cara bikinnya ke kalian supaya berhasil. Jadi langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini untuk bahan-bahannya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nggak terlalu ribet juga dan gampang dicari. Nah untuk bahan-bahannya pertama di sini ada tepung beras. Ini 150 gram tepung beras. Saya pakai roast brand biasa. Lalu setelah itu ada tape. Ini tapenya udah mateng sebanyak 100 gram, lalu kita halusin. Dan di sini ada baking powder 1 sendok teh, gula pasir 150 gram, tepung terigu 3 sendok makan, dan jangan lupa juga pewarnanya. Untuk pewarnanya di sini saya pakai warna merah, makanya juga nggak terlalu banyak, jadi nanti hasilnya itu pink. Terserah kalian mau pakai warna apa aja. Lalu ada air putih 250 ml dan vermipan 1 sendok teh. Kita bikin air sama gulanya dulu. Jadi air dan gula ini kita rebus dulu supaya gulanya larut ke airnya. Kita campurin ke panci, lalu kita nyalain kompornya. Nah untuk ngerebusnya ini gak usah sampai mendidih ya, yang penting gulanya larut aja. Setelah nyalakan api kita aduk-aduk aja sampai hasilnya begini. Kalau udah jadi kita langsung bikin adonannya. Kita masukin tepung berasnya ke wadah, kita masukin juga terigunya, dan kita masukin tapenya. Jadi 3 ini kita aduk-aduk dulu, lalu kita tambah air gula tadi yang udah kita masak. Untuk mencampurnya ini jangan langsung sekaligus, tapi sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Dan kalau adonannya udah kayak gini, kita bejek-bejek tapenya supaya tapenya itu halus dan adonannya gak banyak gumpelan gitu. Jadi nanti hasilnya lembut. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Kalau udah kayak gini, baru kita masukin lagi airnya sampai habis. Terus aja kita aduk-aduk. Dan kalau udah begini, kita masukin vermipannya. Kita masukin vermipannya, lalu kita aduk lagi teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar rata. Kalau udah rata kayak gini, kita diemin adonannya kurang lebih 1 jam. Kita diemin aja. Untuk baking powder dan pewarnanya kita masukin nanti ya. Dan ini yang udah kita diemin 1 jam tadi, udah kelihatan banyak busanya gini. Ini artinya adonannya berhasil dan nanti bakal ngembang. Lalu kita aduk-aduk aja dulu sebentar dan kita masukin baking powdernya. Jangan lupa kalau nggak pakai baking powder hasilnya kurang bagus. Jadi kita aduk-aduk lagi sampai rata dan busanya itu agak hilang. Lalu kita masukin pewarnanya. Ini saya pakai sedikit aja. Nah di sini saya ada kesalahan sedikit teman-teman. Jadi harusnya setelah kita tambah baking powder itu kita diemin lagi setengah jam. Tapi di sini saya langsung masak, jadinya gagal. Sebenarnya kuenya masih bisa dimakan, tapi bentuknya aja kurang bagus. Jadi atasnya itu dia nggak pecah dan nggak naik ke atas. Nah seharusnya kita diemin lagi setengah jam, lalu kita aduk-aduk sampai busanya hilang dan siap kita masak. Nah di sini kita masukin ke cetakan. Cetakannya ini nggak perlu kita olesin minyak sama sekali, karena nanti kalau udah mateng nggak akan lengket, tenang aja. Dan untuk masaknya ini apinya harus benar-benar gede dan harus benar-benar panas, baru kita masukin adonannya. Nah kalau udah panas gini kita bisa masukin adonannya. Nah kalau kalian punya kayak kain gitu, kalian bisa tutupin kain di tutup pancinya supaya nggak ada air yang netes. Dan untuk ngukusnya ini kita perlu waktu 15 menit aja. Dan ini untuk hasil yang pertama. Kenapa saya bilang gagal? Karena dia kurang pecah ke atas. Tapi untuk tekstur dan rasa enak, untuk dilihat aja kurang enak. Nah lalu saya diemin lagi adonannya selama setengah jam. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai busanya hilang. Dan kita masak dan hasilnya kayak gini. Jadi hasilnya bener-bener beda banget. Ini bener-bener adonan yang sama. Cuma kesalahannya saya nggak diemin lagi setelah nambah baking powder. Nah untuk hasilnya ini cakep banget. Dan kalau udah dingin dia nggak akan lengket, tenang aja. Untuk teksturnya sih sama, cuma seperti saya bilang tadi, yang beda itu atasnya aja kurang pecah. Kan kalau kayak gini kurang cantik ya kuenya. Tapi kalau tekstur sama aja, dalamnya pun nggak ada yang bantet. Kalau yang ini kan lebih bagus, dia lebih pecah gitu. Jadi itu aja catatannya. Setelah tambah baking powder, kalian aduk-aduk lagi. Lalu kalian diemin lagi setengah jam, lalu baru kalian masak supaya hasilnya bagus. Untuk dalamnya ini dia tuh seperti saya bilang nggak ada yang bantet dan rasanya ini bener-bener enak banget. Jadi kalau kalian ikutin resep ini dan ikutin cara bikinnya, kalian bakal dapet hasil yang oke banget. Dijamin langsung jadi tanpa gagal. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.